Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Imam Sutomo MAG, kepada yang terhormat Bu Dr. Stiarin SPD MPD, izinkan saya di hari ini mempresentasikan materinya tentang makanan halal. Kemudian kompetensi dasar I1227, kemudian 3.9, 4.9. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya. Nah, setelah membuat aturan main, peserta didik dapat menyayangi teman secara mandiri. Setelah membuat aturan main, peserta didik dapat mendengarkan orang tua atau teman berbicara. Tujuan ketiga, setelah tanya jawab video tentang makanan halal, peserta didik dapat merencanakan menu makanan halal secara sederhana. Setelah merencanakan menu makanan halal, peserta didik dapat membuat makanan halal secara sederhana. Pendekatan pembelajaran saintifik dan TIPEK. Model pembelajarannya adalah pembelajaran berbasis masalah. Metode pembelajarannya tanya jawab, demonstrasi, pemberian tugas, dan proyek. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama, anak menjawab salam, berdoa bersama, kemudian membuat tata tertib, terus anak menyimak penjelasan guru tentang materi dan tujuan, kemudian pretest. Kedua adalah kegiatan inti. Tahap yang pertama adalah orientasi peserta didik terhadap masalah. Anak di sini adalah menyimak materi dari PPT dan video. Tahap kedua, mengorganisasikan peserta didik. Tahapan yang ketiga adalah penyelidikan. Itu anak dibimbing untuk mengumpulkan data. Anak dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok nanti menyampaikan tentang rencananya. Di sini termasuk menalar dan berpikir kritis. Tahap keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang pertama, anak secara berkelompok itu membuat menu makanan halal. Dan setelah nanti anak-anak saling berkolaborasi, kemudian dari masing-masing kelompok ada yang menceritakan hasil karyanya. Kelima adalah analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Di sini anak dibimbing guru untuk mengevaluasi hasil karya yang sudah dibuat. Kemudian anak mengerjakan LKPD. Untuk penutup, guru melakukan evaluasi dan refleksi atas pembelajaran dari awal sampai selesai. Terus anak mendengarkan penjelasan dari guru terkait pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Setelah itu, anak mengerjakan post-test. Dilanjutkan dengan penutup, berdoa, dan menjawab salam. Untuk medianya, di sini saya menggunakan PPT dan video sebagai sumber belajar. Bahan mainnya roti, margarin, sama seres. Sumbernya dari internet, kemudian penilaiannya dari sikap, bentuk observasi, kedua pengetahuan untuk LKPD. Untuk penilaian keterampilan, di sini saya menggunakan observasi. Itu dari presentasi RPP saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya sesi yang kedua adalah tentang PTQ. Monggo Prof. Imam Sutomo. Silakan Ibu. Surah An-Nisa ayat 1 dan 2. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tadabaddalul khabitha bit-thayyib. Wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Shadaqallahul adzim. Silakan dilihat ayat 1. Khalaqakum min, itu bacaan apa? Idgham mimi. Kenapa dibaca idgham mimi? Karena mem sukun bertemu dengan mim. Ya, mim sukun bertemu mim. Min nafsin. Idgham bihunah. Idgham bihuna. Apa? Kenapa disebut idgham bihuna? Non mati bertemu dengan nun. Wa khalaqa minha, bacaan apa? Minha. Idhar Bapak. Kenapa? Non mati bertemu dengan hak. Coba ayat ini mana yang bacaan ikhfa? Rijalang katsira. Iya, betul. Apa ketemu apa? Tanwin fathah bertemu dengan kaf. Anda hafalkan ya surah pada juz 30, Ad-Duha dan Atin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja
ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, atin ya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Ya. Anda tulis surah At-Tin ayat 1 sampai 5. Nanti setelah selesai dicatat dulu. Kami kembalikan kepada Bu Rini. Inggih. Terima kasih, Prof. Mbak Nurhayati, tolong ditayangkan itu RPP-nya. Oke, selanjutnya pertanyaan saya ini untuk TK besar apa TK kecil, TKA atau TKB? TK besar, Ibu. Kita ke tujuan pembelajaran dulu ya. Bahwa Nggih. KD yang Anda pilih itu yang tujuan pembelajarannya yang mana? Iya, Hmm, dari KD 1-2 ini tujuannya dalam poin A. Kemudian KD 2.7 tujuan pembelajaran dalam poin B. KD 3.9 tujuannya dalam poin C. Kemudian KD 4.9 tujuannya dalam poin D. Oke. Nah, ini alokasi waktunya cukup untuk 2 sub KD itu. Cukup, Bu. Selanjutnya, Anda ini kan sedang menerapkan TIPEK. Mana letak bahwa Anda itu sudah mengimplementasikan TIPEK dalam RPP Anda? TIPEK-nya ini kaitannya dengan ini, Bu, video yang diamati. Videonya itu video dari YouTube apa Anda yang susun sendiri di tugas lokakarya yang ke-9 itu? Itu videonya saya buat sendiri. Selanjutnya, kalau Anda itu menuliskan HOTS by order binding skills, kita akan perlu menggunakan instruksi dengan kata kerja operasional C4, C5, C6. Tidak kesulitan kan untuk menerapkan C4, C5, C6 di TK? Tidak, Ibu. Oke, terus ini Anda memilih merencanakan menu makanan halal. Bahannya bagaimana? Bahannya saya sediakan secara fisik, Bu. Coba ceritakan yang itu. Dari C4, C5, C6 itu kata kerjanya yang dipakai yang mana saja? Saya pakainya kata kerja yang C5. Di situ tercantum ada membuat rancangan. Hanya C5. Iya, Ibu. Nah, kalau kemarin membuat menu yang di video itu, membuat roti Itu yang P, Bu. Ini ada pada tujuan yang poin D. Ini masuk P6, membuat apa itu P6, Bu? psikomotor. Psikomotor. Mereka benar-benar membuat roti ya? Iya, Ibu. Turun lagi, satu lagi ke kegiatan inti. Ini yang Anda pakai tahap 1 sampai dengan tahap 5 itu apa ini? Pendekatan apa? PBL, Ibu. PBL. Apakah Anda sudah mengintegrasikan dengan rukun utamanya yaitu K13? Sudah, Ibu. Di mana saja? Untuk tahap 1 ini kan orientasi. Untuk yang saintifiknya di sini ada mengamati. Tahap 2-nya PBL mengorganisasikan, ini tahap saintifiknya ada menanya. Tahap ketiga PBL ini penyelidikan, kemudian untuk saintifiknya mengumpulkan data. Tahap keempatnya itu berkolaborasi. Kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Anda menerapkan penilaiannya seperti apa? Ada penilaian sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan, Ibu. Itu sudah berbasis penilaian otentik semua? Sudah, Ibu. Silakan ditutup sesi presentasi Anda ini. Demikian presentasi dari RPP saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.